Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala nuril anwar wa ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu salasu darajatin. Ini ada niat itu bertingkat, ya, ada 3 tingkatan kalau dalam kitab Safinah. Nah, disyarah oleh Syarah Kasyifatus saja ada berapa semuanya? Ada 7. Tapi kita ambil yang 3 aja di Safinatul Najah. Ya, tadi kita sudah hadiahkan, kita fatihahkan kepada pengarang kitab ini, ya, dari Syekh Salim bin Suman. Mudah-mudahan ilmunya berkah buat kita yang mengamalkan, mudah-mudahan jadi manfaat. In kanat as-salatu fardhan wajib qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Ini Bu, yang pertama ini tingkatan niat ini apabila sholatnya sholat fardu maka wajib ada tujuan berbuat atau qasdul fi'li, yang menentukan atau menyatakan ta'yin. Ta'yin itu menyatakan dan kefarduannya. Jadi itu orang kalau sholat kagak niat, kira-kira sholatnya sah apa kagak? Ya, bagi orang awam, saya mau sholat kan, tapi dia belum berdiri betul, belum diawali takbiratul ihram, maka nanti ini kita syarat takbiratul ihram kita pelajari. Bahkan di sini Bu, banyak yang kita belum pahami. Itu niat pertama itu Bu, kita yakin yang menyatakan atas apa yang sudah kita niatkan. Niat dalam sholat, fardunya harus kita sebutkan, ya, fardhan lillahi ta'ala, ya. Kayak model usolli, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu pakai usolli, nggak apa-apa. Saya nggak pakai usolli ini, saya langsung Allah. Ini hati saya ngomong, saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat kanan dalam boleh, nggak apa-apa, ya. Cuman kan kalau kita itu meyakinkannya, ya, talafus. Nah, talafus itu usolli belum disebut sholat, karena baru ngomong, ya, usolli fardhu dhuhri. Itu biasanya kalau mazhab Imam Syafi'i itu kan memang mengumandangkan talafus dulu. Jadi kalau usolli itu Bu, andaikan ibu nggak pakai bahasa Arab boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Indonesia boleh. Saya niat sholat zuhur. Nah, ini untuk meyakinkan hati kita nih. Maka nanti ketika kita takbir, oh iya tadi saya ngomongnya niatnya sholat zuhur. Karena kalau yang keliru langsung Allah dalam hati sholat apa ya? Nah, kalau kita niat di awalnya itu kan pakai usolli atau saya niat sholat subuh. Berarti ketika kita takbirnya Allah, oh iya tadi saya ngomong sholat subuh. Berarti kita yakinkan ketika kita takbir Allah, saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Seperti itu, ya. Maka harus menentukan, menyatakan ta'yin. Lalu yang kedua ini apabila sholatnya sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad ini artinya sholat sunnah yang dikuatkan, yang dianjurkan, ya Bu, ya. Atau sholat sunnah yang ada sebabnya, seperti kita habis marah-marah sama laki, kesel banget sama anak, cucuk nggak tahu menahu, kita emosin mari berbiru. Berarti kita sholat apa? Sholat sunnah taubat. Berarti ada sebabnya. Sholat apa lagi? Sholat sunnah wudu. Sebabnya apa? Karena kita habis berwudu. Ya, maka ini Bu, yang ketika ada larang-larangan yang namanya waktu tasyrik, ada yang dikatakan waktu yang dilarang kita untuk melaksanakan sholat, tapi sholat yang tanpa sebab. Contohnya kita nggak boleh melaksanakan sholat setelah subuh. Sholat apa? Sholat mutlak nggak boleh. Tapi kalau habis subuh, kemudian kita pengen zikir, ya kemudian kita itu batal, kemudian kita ke kamar mandi, lalu kita berwudu, habis subuh karena kita lazim biasa melaksanakan sholat sunnah wudu, walaupun habis subuh itu kita boleh melaksanakan sholat sunnah wudu, karena sholatnya dengan sebab. Ya. Maka
habis asar ngomelin laki kita usir-usir pulang. Lu kemarin tuh bawa motor doang, contoh. Udah gitu lakinya bawa gembolan, ngerti nggak orang sini gembolan? Iya, gua pulang ini karena rumah, semua ini tanda babanya. Gua memang kagak gua apa-apa, gua bakal dorong, gua pergi sekarang. Udah gitu lakinya pergi, tuh nenek-nenek di rumah mikirin kalau kondisi usir aki-aki dari rumah. Tuh aki-aki mau tidur di mana? Handphone kagak bawa. Ya, kemudian HP juga nggak punya. Tuh aki-aki diusir nenek-nenek mikirin aja, ya Allah, saya hilang, saya ini lupa. Aki-aki emang udah kagak punya tempat tinggal, saya usir ya. Dan itu aki-aki jadi gelandangan gitu ya. Dipikirin aja penangis tuh nenek-nenek. Sholat sunat tau? Minta sama Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Saya ini adalah manusia yang tidak luput dari yang namanya salah dan lupa. Saya mohon ya Allah kembalikan kaki-kaki saya. Gitu, nyesal lah ceritanya tuh, nyesal. Maka kita kalaupun kita itu semuanya serba punya, tolong ya. Jangan mentang-mentang. Kesian bu, laki kita malu tua, mana giginya nggak ada itu ya. Kalau berantem, pergi, nggak boleh ya. Ada kan yang nenek-nenek begitu ya, di sini mah nggak ada sih, adanya kejembrau. Itu kita dalam sholat muakkad yang memang ada sebab kita wajib mentakyinkan kembali, wajib mengiktikotkan kembali sholatnya sholat apa, niatnya juga niat sholat apa, ya bu ya. Yang kedua tingkatan niat baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Lalu yang ketiga apabila sholatnya sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini bu sholat sunnah yang tanpa nama. Jadi itu emang kita nih paknya, kemampuannya, kesenangannya, kita ini sholat, di sholat apa aja itu senang. Bahkan ada orang yang sehari semalam itu sholatnya 100 rakaat. Sholat sunnah mutlak terserah. Usolli sunnatan rakaatain mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala, saya niat sholat sunnah 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Boleh. Sholat sunnah mutlak itu artinya sholat sunnah yang tanpa nama. Boleh. Kapan waktunya? Waktunya kalau memang bisa itu setelah ya mulai boleh. Ya pada tahajud. Ibu ini tahajudnya umpamanya yang berapa tahajudnya 12 rakaat. Witirnya berapa? Witirnya 17 rakaat. Itu semua. Juga pokoknya udah sehari semalam memang ada tuh orang yang senangnya di sholat. Silakan. Sholat sunnah mutlak sebelum asar juga ada, ya. Bahkan ketika sholat asar sebelum asar itu ya, itu kita memang Rasulullah juga pernah melaksanakan sholat sunnah mutlak 4 rakaat sebelum asar. Ya, maka ini ya kita juga ada tujuannya. Jadi kita tujuannya usul sunatan aja ya. Ada tujuan berbuat sama ya, qasdul fi'li. Jadi 3 tingkatan niat. Pertama ketika niat sholat fardu. Maka niat itu harus dibarengin dari kita takbir ya. Sholli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal qiblat yadanillahi ta'ala. Ini udah niat nih. Allah, ini niat tuh Allah. Hati ngomong sesuai dengan tadi kita ucapkan. Saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Allahu akbar. Ada orang takbirnya lama. Allahu akbar. Karena dia belum nempel di hatinya. Hati-hati loh. Kita jangan menyalahkan orang yang takbirnya lama. Karena syarat sahnya sholat yang pertama niat ketika takbiratul ihram. Jadi kalau dia Allahu akbar, mana niatnya? Selama ini kita sholat begitu apa enggak? Pantas doa kita ditahannya lama. Karena dari sebab kita niat aja belum masuk ke dalam hati. Gak apa-apa kita langsung kita ngomong Allahu Akbar. Kenapa bukan orang sholat itu? Karena rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Ya kita kan gak mungkin azan, orang cewek masa azan. Ajaran siapa cewek azan? Allah, cewek azan. Katanya cucunya mau baru ya baru gila. Iya lah enggak boleh perempuan azan. Jadi cukup kita Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Cukup kita berqomat kami mensyahadatkan diri kita kembali. Jika kita langsung enggak pakai niat, contohnya maksudnya enggak pakai talafuz, langsung Allah. Ini Bu, jempol
bawah telinga. Sini ya. Ada yang begini, nggak apa-apa. Ada yang begini karena stroke, apa? Diomelin, mau ibu mau comel dong. Itu katanya dia sholatnya begitu katanya. Enggak, saya petang begini. Emang dia ibu tahu orang dia sakit, boro-boro dia begini kan sakit. Makanya ketika kita sehat, gunakan anggota tubuh kita dengan sempurna. Jangan ini kolongan banget. Katanya orang angkat tangan katanya niat untuk sunnah. Beda, angkat tangan itu sunnahnya di 4 tempat. Dan yang pertama sunnahnya itu ketika takbir. Allah, nih angkat nih. Ini tangan ini mengempit payudara kita. Yang saya lagi lihat, jadi kan ini memang agak vulgar. Allah, ini kayak gini nih. Saya belajar dari Komaji Nur Ali, dari Al-Maqurra Minda Ustazah Tuti Alawiyah, Al-Maqurra Minda Ustazah Suryani Tahir. Prakteknya seperti ini. Karena saya S1 saya At-Tahiriyah, Syafi'iyah, S2 saya At-Tahiriyah. Jadi di pesantren At-Taqwa Pusat ini, Allah, ini semua kita kempit. Maka orang perempuan itu kalau sholatnya bener, dia kenceng seluruh badannya. Pantatnya kenceng, badannya kenceng, perutnya kenceng, karena tahu dengan gerakannya. Jadi bukan berarti orang yang begini nggak boleh. Jangan, kita mah perempuan jangan begini. Ini buat bapak-bapak. Kita begini, kita kempit. Allah, sambil menghadirkan, saya niat sholat subuh kecumpamanya ya, atau sholat zuhur 2 rakaat menghadap Allahu Akbar. Gak hadir-hadir karena memang masih mikirin duit aja, belum dikasih sama lakinya. Kok gak hadir-hadir, niatnya di dalam hati lama banget. Allah, duit gimana ya, duit gimana, duit gimana. Itu belum sah sholatnya. Kalau dia udah menghadirkan saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Akbar. Tapi kalau Allah, anakku belum nyarap, anakku belum makan, ini belum datang niatnya di sini. Maka ada orang yang Allahu Akbar, boleh nggak jadi masalah, karena dia menghadirkan yang namanya an-niyatu fil qalbi. Ya, niat itu rukun sholat itu kan ada 3. Yang pertama rukun qauliyah, ketika kita ucapkan sholli fardhu subh, itu rukun qauliyah namanya. Yang kedua rukun fi'liyah, yang gerakannya tuh. Nah, rukun qauliyah dan rukun fi'liyah kalau kita tinggalkan nggak apa-apa karena kita nggak mampu. Ya orang setru, boro-boro dia ngomong mana mukanya merah, ya kagak boleh, nggak apa-apa, dia nggak niat nggak ngomong juga. Tangan juga boro-boro diangkat begini juga kagak bisa, nggak apa-apa dia begini, nggak jadi masalah. Tapi niyatu fil qalbi nggak boleh, tidak harus ada, walaupun sekedar mengedipkan mata. Nih, usalli fardhu subh rakaatain mustaqbil qiblat, ada nilai cara mengangkat tangan. Allah, ini mengempit 2 payudara. Allahu Akbar. Kemudian cara kita memegang ada beberapa pendapat. Ini jari manis dengan jempol begini. Ada yang dengan 2 jarinya begini. Andaikan kita begini pun boleh. Kenapa? Menunjukkan ini kita kuat megang. Kalau kita nggak pegang begini, blorot. Makanya ya kan ada blorot begitu ujung-ujungannya. Medan begini karena perutnya gendut. Dia gitu dulu pengikutnya Sayyidina Ali begini. Kan perutnya gendut. Maka orang yang sholat begini jangan gitu comel. Sholat begitu. Jangan ibu ya. Kita tuh adanya di wasat aja, di wasatnya itu pertengahan. Andaikan dia mengikuti yang sono, mazhab sana, kita mengikuti mazhab ini, dan kita di pertengahan. Artinya biarin dah dia masalahnya bagaimana baik. Ada yang begini boleh. Rasulullah zaman perang begini karena di sini ada pedang. Ketika ada musuh langsung cabut, gitu ya bu ya. Maka ketika gerakan sholat itu berbeda-beda, jangan kita usil. Kalau kita usil, jadi kita kagak khusus sholatnya. Allahu Akbar. Kalau biasa 2 jari begini karena kita lebih kuat megangnya begini. Ya, ini boleh, atau begini juga boleh, ya, begini. Ya, kemudian kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, boleh. Ya, kemudian kalau tidak baca doa iftitah juga boleh, karena doa iftitah itu adalah sunnah sholat. Ya. Itu dalam kita mengangkat tangan. Masuk kita syarat-syarat takbiratul ihram. Asyurutu takbiratul ihram 16. Di halaman yang ke-17. Syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Ini kita masuk nih. Al-awwalu an taqa'a halatal qiyami fil fardhi. Yang pertama, takbir harus dilakukan ketika sedang berdiri pada sholat fardu. Ibu mau sholat zuhur, sholatnya fardu, tapi ibu sakit, ibu sholatnya mau duduk. Jangan dulu ibu niatnya duduk. Ini mah pewe, duduk. Sholli fardhu zuhri arba'an raka'atin mustaqbil qiblat, ada lillahi ta'ala Allah
niat sholatnya mau duduk atau mau lonjoran ya di bawah, tapi pada saat ibu niat berdiri, baru tahu yang ngaji yang kotoy. Ibu mau sholatnya mau duduk di kursi yang memang kursi lipat boleh, ibu mau duduk di melonjor boleh, tapi pada saat niat sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu akbar, baru ibu duduk. Kalau mau duduknya di bawah terserah ibu, peweknya, pewek ngerti pewek, posisi wena. Namanya mama udah dirinya juga udah pada nyambak, udah gitu ntar terengket-rengket bangunnya boleh. Yang penting pada saat niatnya berdiri. Paham ya sayangnya? Jadi kalaupun kita sholatnya sambil duduk, baik duduknya di bawah maupun di kursi, usahakan ketika takbiratul ihram asyurutul awal, salat yang pertama adalah berdiri. Buat siapa? Buat kita kalau mau. Tapi orang tua saya stroke, nggak mampu berdiri, sholatnya emang udah di tempat tidur, nggak apa-apa. Ini syarat ini berlaku bagi orang yang mampu berdiri yang pertama. Ya, jadi paham misalnya, ketika kita sholatnya mau duduk, tapi usahakan niatnya kita sambil berdiri. Udah setelah udah niat, boleh kita baca doa iftitahnya sambil duduk, boleh. Yang penting satu di niatnya saja, ya. Boleh baca doa iftitah salah satu bentuk adab kita, ikrar kita kepada Allah, ya. Maka usahakan kalau sholat wajib itu sunnah membaca doa iftitah. Andaikan kita ini memang lagi terburu-buru, ditungguin sama bis, kita jalan-jalan, ya. Kadang ada tujuh kalau sholat itu, kalau mas katanya benci katanya, kalau kata ketua mau ketiga, katanya sholatnya apa banget, sholatnya apa banget, ya nggak juga ya, ya. Kita kalau lagi dalam kondisi rombongan, banyak orang, ya udah kita secukupnya aja, ya. Andaikan memang ditungguin orang, takut orang pada kesal, ya kita nggak usah baca doa itu, kita nggak apa-apa. Tapi nanti di rumah kita sholat di rumah boleh, ya. Yang pertama, paham ya? Lalu yang kedua, wa antakuna bil arabiyyati, takbir harus pakai bahasa Arab. Allahu akbar, nggak boleh pakai bahasa Madura. Allahu akbar, nggak boleh. Bahasa Sunda, Allah bahasa Betawi, Allah gede banget, kagak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Iya, mesti nuagan nggak boleh ya. Maka syarat yang kedua harus memakai bahasa Arab. Lalu yang ketiga, wa antakuna bil lafzil zalalah, takbir harus pakai lafaz zalalah. Allah, ya. Nih kalau orang yang cedal, Allah waban, apa udah cedal, jadi masalah. Apalagi anak kecil, waban, apa? Itu anak kecil ya, tapi bagi kita mah insya Allah bisa ya. Jadi harus memakai lafaz zalalah. Lalu yang keempat, wabil lafzi akbari. Yang keempat ini takbir harus pakai lafaz akbar. Allahu akbar. Gitu ya. Lalu yang kelima, wa tartibu baina lafzaini. Tertib antara dua lafaz Allah dan akbar. Artinya tertib di sini Bu berurutan. Jangan akbar Allah. Kan itu tertib itu namanya ya. Ya kali itu anak kecil main-main, enakan Allah, enakan akbar dulu, kayaknya Allahnya belakangan, nggak boleh. Maka di sini tertib ya dikatakan antara dua lafaz Allah dan akbar. Lalu yang keenam, wa adama maddil ba'i, ya. Nah ini tidak boleh memanjangkan hamzah di mana? Di lafaz Allah. Ya, sekarang ujung-ujungnya kan. Katanya mau ngapain itu? A-nya panjang amat. Yang paling panjang dia dapat lam. Allah kan panas. Nah kalau A-nya hamzahnya kita banyak. Makan jelek mah, macam Jawa. Ada sekarang bukan ya. Nggak boleh tuh. Yang nggak boleh
tidak boleh mentasydidkan ba dalam lafaz akbar. Allahu akbar. Salah lagi itu. Enggak boleh ditasydid ba-nya. Allahu akbar. Enggak boleh. Mentang-mentang nenek-nenek beserta tasydid, ba-nya dikasih tasydid, salah. Enggak boleh ditasydid dalam huruf ba di kalimat akbar. Yang kedelapan, tidak boleh mentasydidkan ba lafaz akbar. Ya tadi yang udah pertama ya. Ya, memanjangkan nggak boleh, mentasydidkan juga nggak boleh. 9, tidak boleh menambah wawu hidup atau mati antara dua kata Allah dan akbar. Allahu akbar. Kan nyaut tuh nong. Jangan. Udah pokoknya Allahu akbar. Nggak boleh ditambahin wawu. Jadi kalau ibu cuma periksa nomor boleh kalau dikit Allahu akbar, kalau boleh ya. Andai kan mungkin ada anak yang belum paham, ajarin. Nggak boleh nggak boleh ditambahin wow, nggak ada. Jadi Allahu akbar, nggak boleh Allahu akbar. Takutnya nanti wah cuti, wah bodong, wah itu badannya aku tidak jangan ya. Yang 9. Lalu yang ke-10, wa an la yaqiba bainal kalimatin takbir. Ya, takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan, tidak boleh menambah wawu sebelum lafaz jalalah. Wow, nggak boleh. Iya, nggak boleh nambah wawu antara Allah dan akbar, dan nggak boleh juga menambah wawu sebelum lafaz Allah. Wow, nah itu nggak boleh. Wow, Allahu akbar itu nggak boleh. Ya. Lalu yang ke-11, tidak boleh berhenti ya antara lafaz Allah dan akbar. Allah, ingat kunci masih nempel di motor. Allah, kunci gue masih nempel. Kunci gue masih nempel. Lama banget Allah. Akbar itu belum. Maka itu belum disebut syarat takbiratul ihram. Enggak boleh terputus ya. Terputus berhenti antara Allah dan akbar. Lalu yang ke-12, dirinya sendiri harus mendengar semua huruf takbiratul ihram. Allah. Walaupun kita hanya berbisik. Allah. Kalau orang nenek-nenek itu Bu, Umi punya nenek itu memang agak-agak tengger ya. Jadi itu Bu, nenek Umi itu Allah ya. Dia kalau sholat udah kayak orang berjamaah, kenceng banget. Ya kan memang ini telinganya udah kurang, beneran. Karena kan syarat dari rukun ya, rukun sholat itu rukun qauliyah, rukun fi'liyah, dan rukun qalbiyah. Nah kemudian ketika rukun yang harus kita perdengarkan, cukup kita aja sendiri walaupun hanya jadi berbisik ya, yang penting telinga kita dengar ya. Itu yang ke-12. Lalu yang ke-13, harus sudah masuk waktunya sholat di dalam sholat yang di waktu-waktu ya. Jadi kalau kita takbiratul ihram di sholat zuhurnya atau sholat subuhnya, sholat asar, maghrib, Indonesianya belum masuk, tidak sah. Harus sudah masuk waktu. Lalu yang ke-15, salah satu huruf takbiratul ihram tidak rusak. Yaitu tadi nggak boleh ditambahin waw, nggak boleh ditambahin panjang harakatnya ya, kalimat Allahnya, kalimat kuahnya, kalimat kuah sebelum akbarnya nggak boleh ya, bukan jadi rusak kemananya. Lalu yang terakhir, mengakhirkan takbiratul ihram makmum dari takbiratul ihram imam. Jadi ketika imam udah takbir Allahu akbar, nah kita baru niat ya. Makanya orang sholat berjamaah nggak boleh kita mendulukan imam, walaupun imam sedang baca Fatihah, kita sambil disuruh mendengarkan. Lalu kalau imam baca surat, udah dengerin aja. Kadang imam ini lama banget baca. Ya kita udah baca Al-Fatihah berkelar, imam bacanya suratnya surah yang mungkin duha ya, panjang lagi imam baca suratnya duha. Karena imam bacanya lembut, kita bacanya kencang ya, wa duha wal laili idza saja. Kan pakai tamanina kalau imam. Makanya kita udah dengerin aja, takut kita mendahului imam. Maka 3 kali kita mendahului imam dalam sholat berjamaah, enggak sah sholat berjamaah kita ya. Maka kita harus mengikuti imam, walaupun imam bacaannya lembut atau lama, tetap kita harus mengikuti. Jadi takbir imam itu ya harus lebih dulu dibanding makmum. Paham saya tentang seputar niat dan syarat-syarat takbiratul ihram? Yuk kita buka pertanyaan dulu, takut nanti ada pertanyaan pasti dulu Pak. Ya silakan.
Yuk, ada yang mau bertanya? Silakan yang paling betul. Pakai mic saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya imam membaca Al-Fatihah dan makmum itu apakah mengikuti setelah imam selesai waktu imam membaca surat kita membaca Al-Fatihah ataukah kita berbarengan? Baik, pertanyaan dari Bunda siapa saya? Iya. Ketika kita sholatnya makmuman, ketika imam membaca surat Al-Fatihah, maka kita mendengarkan. Ya. Jadi ketika imam alhamdulillahi rabbil alamin, kita dengerin sampai walau dhalin. Baru ketika imam tidak menyebut amin, kita maka amin. Amin itu yang ada kata tertibnya juga. Jangan amin. Amin itu mat badal minnya maka mat arti sukun. Dua harakat amin. Boleh dua harakat mat arti sukun, boleh empat harakat mat arti sukun, boleh 6 atau 5 harakat. Yang jelas istiqomah ketika kita menyebut kalimat mat arti sukunnya. Jadi imam baca Fatihah tuntaskan dulu, baru ketika imam sudah selesai mengucap amin, imam baca surat, kita baca Fatihah. Nih, kalau saya baca Fatihahnya belum kelar, imam udah kelar, ikut imam. Jangan kita dewek-dewek sholatnya. Apalagi ketika imam sujud pas mau terakhir. Itu lama banget sujud. Itu ngapain sih doain? Ya kalau mau sujud lama kita minta tuh, itu sholatnya munfarid aja. Sering loh fenomena berjamaah saya jumpain ibu-ibu kalau sholat berjamaah pas imam udah bangkit di sujud yang terakhir ya. Imam sudah bangkit, duduk sampai imam salam, itu ada jamaah yang baru bangkit. Itu gak dianjurkan seperti itu. Jadi kalau kita boleh berdoa di sujud yang terakhir dengan dalam hati, ya kalau memang dalam hati dengan bahasa kita. Tapi kalau bahasa Arab seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh yang dari Al-Quran boleh semuanya kita bacakan. Itu pun di sholat kita munfarid saja. Jadi ketika imam bangkit dari sujudnya untuk tasyahud akhir dan salam, itu ikutin imam dulu. Ini lama banget kita sujudnya. Sampai imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita baru bangun. Jangan kurang adab. Berarti kita nggak mengikuti imam dalam tasyahud akhirnya. Ya. Jadi ketika imam membaca Fatihah, kita mendengarkan. Dan ketika imam membaca surat, kita baca Fatihah. Setelah imam sudah selesai baca surat, kita masih baca Fatihah. Andaikan kita takut ketinggalan imam, maka lanjut ikutin imam walaupun Fatihah kita belum kelar, karena udah imamnya kan. Kita diam boleh, nggak apa-apa. Maka orang yang mungkin punya kekurangan seperti anak kecil yang baru belajar, itu kalau bisa kita bimbing dengan sholat berjamaah. Yang kedua, orang sakit. Oh, ibu kita contohnya udah stroke. Ibu kita kan nggak mungkin melakukan sholat dengan sempurna. Nggak apa-apa bu, ibu kita diam, kita yang jadi imam. Ya. Jadi kan orang sholatnya makmum, andaikan dia cukup niat saja dan gerakan semuanya ditanggung oleh imam, boleh. Nggak jadi masalah daripada orang tua kita sholatnya kagak. Kita bimbing enggak, udah yang penting kita udah tayamumkan, bersihin semua musal ini, kita sholat sampai ibu kita dengan ibu kita lihat ibu makmuman sama saya ya. Ibu kita nggak baca apa, boleh. Nggak jadi masalah. Ya. Itu pendapat yang bolehkan. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i yang jadi rukun adalah bacaan surat Al-Fatihah. Itu pun kalau kita mampu. Tapi kalau imamnya cepat banget baca, ya makanya kita juga harus percepat. Karena kita menyesuaikan kondisi imam yang memang ada imam yang lama. Ya, biasanya tuh ngomong-ngomong. Itu kan kadang-kadang kakinya nggak mau diganti gitu. Ya orang kadang katanya masjidnya dia diganti maaf kalau jam 11 ada bisa kita daerah begitu. Ya, maka seperti itu ada istiadatnya ketika kita bermakmuman dengan imam. Jadi imam baca Fatihah kita dengarkan, lalu imam baca surat kita baca Fatihah. Maka ketika kita belum selesai baca Fatihah, imam sudah rukuk, ikutin imam walaupun Fatihah kita belum kelar, maka itu menjadi tanggungan imam. Misalnya ada lagi, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya
Terima kasih Umi atas kesempatannya. Saya mau nanya 2 pertanyaan. Yang ke satu, apabila kita sholat malam, apakah harus selalu diakhiri dengan sholat witir? Terus keduanya, tolong Umi contohkan posisi sujud ketika ini tangannya posisi sujud, tangan ketika sujud. Oke. Ya, terima kasih Umi. Sama-sama. Baik. Pertanyaan yang pertama, apakah ketika kita sholat malam atau qiyamul lail harus diakhiri dengan witir? Kalau ibu witirnya sebelum tidur, kan kita habis sholat isya, kemudian ba'da isya, kemudian udah ngantuk, kita witir sebelum tidur. Maka pas qiyamul lail gak ada witir lagi. Kecuali bunda witirnya mau 2 kali. Pertama boleh di jumlah yang genap. Ya habis sholat isya, saya mau witirnya genap deh. Sholli sunnatam minal witr. Ya dari witir berarti. Rokaatain. Nah nanti pas qiyamul lail ditutup tuh witir yang tadinya genap, maka dengan bilangan ganjil sholli sunnatam minal witri rokaatan lillahi ta'ala. Maka witir, sholat witir boleh dilakukan 2 kali dengan jumlahnya yang pertama genap atau yang pertama ganjil, yang kedua boleh ganjil ataupun genap. Yang penting jumlahnya nggak boleh genap. Ya, itu kalau memang kita mau pakai versi yang boleh 2 kali witir dilakukan, tapi jangan ganjil. Kalau kita melaksanakan dia isyanya ganjil, udah gak ada witir lagi, cukup 1 kali witir. Jadi sholat malamnya nggak usah pakai witir. Iya, jadi kalau kita nih habis isyanya kita udah witir, nanti pas bunda bangun di sholat malamnya atau tahajud itu nggak usah witir lagi. Kalau witir awalnya sudah dibilangannya ganjil. Tapi kalau witir awalnya kita dibilangannya genap, 2 rakaat atau 4 rakaat, maka nanti di qiyamul lail di tahajud bunda boleh 3 rakaat. Berarti yang tadi awalnya 4 atau 2 jadi 7. Boleh 2 kali witir, jadi bilangannya genap dan ganjil. Nah, itu tuh jangan salah penafsiran. Witir tidak boleh ada 2 kali, tapi andaikan kita karena paling senang, innallaha yuhibbul witri. Innallaha yuhibbul witra. Allah itu suka dengan bilangan yang ganjil. Jadi kalau kita mau sholat witirnya 2 kali, genap yang pertama, ganjil yang terakhir. Tapi kalau udah ganjil yang pertama, maka tidak ada witir lagi 2 kali. Ya, seperti itu. Nah kemudian ketika kita sholat qiyamul lail, apakah harus witir? Enggak apa-apa. Apalagi waktunya tidak memungkinkan. Yang namanya qiyamul lail itu enggak harus tahajud. Ya Allah, saya dari dawam sholat witir ini, tapi ini waktunya bentar lagi udah mau subuh. Udah cukup sholat witir. Dia jadi masalah. Ya Allah, saya ini nggak enak banget kalau nggak sholat tahajud. Bisa tadi udah witir, nggak apa-apa. Sholat sunat tahajud ya. Iya, jadi tahajud ya, nggak pakai harus witir, nggak apa-apa ya. Jadi bukan satu keharusan dan juga bukan satu kewajiban, tapi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah kita lazimkan, maka nggak enak kalau kita nggak kerjain ya. Maka abdolnya lagi, utamanya lagi itu lebih baik kita kerjakan semuanya ya. Andaikan di malam habis isya kita sebut belum witir, maka tahajud kita witir. Andaikan di habis isya kita sudah witir, maka tahajud kita witir ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, posisi sujud. Ya, kalau Umi ketika belajar ya, lagi-lagi di di 3 mursyid Umi ya, banyak lah kalau mursyid. Ketika kita sujud, ini kita dari diri nih. Kan kita rukuk, posisi rukuk begini Bu. Di rukuk nih. Kita pegang di bagian dengkul. Kita belakang ini jangan ada jeda dia begini. Jangan ada jeda dia begini. Andai kan ada bola di tengah belakang kita dia nggak jatuh. Ini rukuk seperti ini. Sambil kita pegang, kuatkan dengan ini, lutut ya. Nah, jadi ini posisi rukuk ini. Ya. Nah, kita ini udah rukuk. Sami Allah. Sama seperti kita gerakan yang mau takbir, kita ngangkat tangan ini ngempit 2 payudara. Dari rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, lihatnya ke atas sajadah. Jangan kita ngelirik sono kemari mau ngapain, ngeliatin kaki orang. Kalau kita sholatnya melirik Bu, Allah langsung tidak melihat kita. Ada hadis qudsinya itu. Jadi kemana tujuan kita melihat mata? Itu ke atas sejadah. Biar kata itu teman kita mukenanya itu mereknya bunga dahlia, jangan kita baca. Maka tuh Bu, kalau kita sholat berjamaah disunahkan pakai mukena yang polos,
yang nggak ada bacaan bunga-bunga, ada bunga melati, bunga mawar. Nah kita jadi sholat jadi traveling baca buku sama mukena orang. Ya bukan berarti nggak boleh, kita punya mukena yang bunga-bunga boleh, mukena yang lain warna juga boleh. Tapi kalau kita mau sholat berjamaah, tolong pakai yang polos. Karena sunahnya polos baik putih maupun hitam, ibu ya. Atau mungkin sejenisnya nggak apa-apa ya. Dari ruku posisinya seperti ini, tangan. Ya ini bagi yang mampu ya. Andai kan bagi yang nggak mampu nggak apa-apa. Seperti ini. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, mata ke bawah. Sejadah ini. Jangan menoleh kemana-mana. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu 3 kali minimal. Maksimal berapa? Kalau ini biasa maksimal 7 kali. Karena ketika kondisi kita ruku, ini jantung kita ngambang. Hati kita yang tadinya nempel jadi agak dia bermencaran. Maka orang yang sholatnya bagus, yang seorang rukunnya itu dipakai, itu semua sehat. Kondisi begini nih, ini bu, apalagi buat orang yang hamil, itu bisa memudahkan jalan untuk cabang bayinya itu nanti mencari pintu sendiri. Iya, dalam kondisi ruku. Kemudian setelah kita baca tasbihnya, boleh 3 kali minimal, ya. Tapi terburu-buru mi, boleh nggak sekali? Boleh, ya. Andai kan kita nggak nyandak mi, udah kita begini, imam nggak apa-apa, nggak baca, langsung Sami Allah, sambil kita begini, sama seperti takbir. Sami Allahu liman hamidah. Boleh kita begini, boleh juga kita begini. Ya. Kemudian ini yang dikatakan takbir, nanti kita ada pembahasannya. Sunnah mengangkat tangan di yang kedua. Jadi yang pertama ketika takbiratul ihram niat, yang kedua ketika kita mau ruku angkat lagi, yang ketiga ketika kita bangkit dari ruku angkat. Nah lalu ketika kita mau ruku nggak ada sunnahnya ngangkat tangan. Kalau kita mau sujud maksudnya. Ketika kita sujud nggak apa-apa, kita langsung begini, ya. Nih, begini bagusnya. Mi, orang tua saya kagak begitu. Orang tua saya langsung begini. Ya nggak apa-apa. Kan bagi yang mampu. Iya, memang saya ada hadis yang mengatakan la sujudat kal ba'ir. Janganlah kalian sujud kal ba'ir seperti onta depan. Ya kalau onta depan kan pantat tinggian duluan. Ya tapi bukan berarti nggak boleh, boleh. Itu kan lagi-lagi bagi orang yang memang sudah memiliki keterbatasannya. Jadi sujud, ya kita dengkul dulu, baru kita sujud. Posisi sujud begini, tangan, ya sambil ini payudara dikepit juga. Sujud. Nah ini, tolong karena kita rukun sujud itu ada 7 anggota sujud, jangan sampai dia ketutupan mau kena atau ininya, ya. Yang kita kadang-kadang begini bu, nih, tuh, iya, tidak sah sholat kita. Karena Rasulullah, ketika Rasulullah sujud, kemudian sorbannya menghalangi daripada jidatnya, maka Rasulullah langsung mencopot sorbannya. Jadi ketika badannya tidak nempel di bagian anggota sujud, maka boleh menghalangi seperti sejadah. Kan kalau sejadah itu ketika kita berdiri dia nggak ikut bangun sama kita. Tapi kalau sorban kalau mengena kan ikut bangun sama kita. Maka ketika kita sujud posisinya nih seperti ini, ya, nggak jadi masalah. Andaikan dia itu masih hidung masih begini. Nah, tangan kondisinya seperti ini, ya, upayakan jidat kita paling nyentuh, ya. Andaikan ini mengena kita nutupin jidat, maka alangkah baiknya kita tarik, itu ya. Jadi kondisi kita sambil ngempit seperti ini, ya, ini jidat harus rapat, ya. Kalau kondisi sujudnya begini, seperti ini. Ini saya begini. Saya praktek saya nggak gini bu kalau sujud. Praktek saya tetap kita menutup payudara kita. Karena itu bu bisa menjadi terapi jantung bagi otot-otot kita. Jadi tangannya nggak dibuka ya? Enggak. Kalau praktek ini nggak dibuka. Tapi bukan berarti yang prakteknya dibuka nggak boleh pakai apa. Karena praktek ini seperti itu. Tapi memang kita ngerasain sendiri itu sehat bu. Karena otot-otot yang kita tekan seperti ini, ya kita baca sambil kita tasbihnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu bu ada aliran darah yang ketika dia sujud maka itu organ tubuh yang disebut kepala itu ngalir. Maka kalau orang yang punya penyakit vertigo, kalau pengen minta sembuh itu kalau bisa memang lamain sujudnya. Tapi kok pulang dari sujud saya muter, ya itu udah, ya memang ada yang begitu cocok-cocokan ya. Tapi ada juga beberapa jamaah yang ketika dia udah minta buat obat, ketika dia sujud dengan sujud yang benar, maka alhamdulillah dengan izin Allah dikasih kesembuhan. Jadi posisinya kita seperti ini, ngempit ya.
Ini baru sujud ini. Andai kan mau kanannya kita ini menghalangi jidat, ya menghalangi jidat seperti ini, maka kita tarik. Jangan sampai menghalangi jidat. Seperti itu saja. Ya, memang kita pun perkara memperbaiki dalam rukun sholat itu memang wajib, Bu. Kalau kita mampu ya. Tapi bagi orang yang nggak mampu nih, ya nggak apa-apa. Karena rukun qauliyah, rukun fi'liyah itu dikerjakannya bagi yang mampu. Ya, jadi kondisi sujud, kondisi ruku, kemudian ketika kita berada dalam kondisi kita kaki, ya, di kaki. Kalau kita duduk, ya kita duduk ini, kita dalam kondisi sujud, di kaki usahakan nempel di yang ininya nih, ya usahakan nempel di mana? Jari-jari. Jika kita sujud ya, jangan renggang begini, tapi dia memang harus rapat seperti ini. Karena anggota sujud itu dari kedua telapak tangan, 3, kemudian kedua lutut kanan kiri, dan yang ke-5, ke-6, ke-7 ini telapak kaki. Telapak kaki itu maksudnya jari-jari ya. Seperti ini ketika kita sujud. Lalu ketika kita bangkit, kalau yang mampu seperti ini, kita duduknya di atas kaki kiri. Ya, ini duduk iftiras. Lalu kalau duduk tawarruk kita syawahir, kita boleh masukin sedikit, kita duduknya begini. Nah, ini kaki berdiri. Bagi yang mampu ya. Kalau bagi yang mampu ada. Gak apa-apa. Ini kan lagi-lagi bagi yang mampu, bagi nenek-nenek yang masih murah udah banyak banget. Iya, jangan ngikutin, gak apa-apa. Ini bagi yang mampu seperti ini. Karena ini duduk kayak gini nih mengobati ginjal-ginjal. Karena kata kita lebih condong kepada yang kanan, kan anggota kanan itu di sini bagi organ tubuh. Nah ini kalau kosong kiri, kita duduk begini, ini enak banget kalau kayak kita bentuk kayak begini ya. Jadi kondisi kaki seperti ini. Tapi ini sakit banget, saya sakit, saya nggak bisa begini, udah nggak apa-apa. Jadi masalah, jangan domelin. Kita kan comel, atau nenek-nenek itu suatu begitu nggak sah itu nggak sotoy. Kan dia nggak mampu. Iya jangan domelin, ibu ya. Maka dikatakan rukun sholat dalam gerakannya, rukun fi'liyahnya itu lakukan ketika semampu kita. Andai kan kita nggak mampu, dalam kondisi rukunya, sujudnya, kemudian duduknya, baik iftiras ataupun tawarruk, sesuai dengan kemampuan kita. Ya kalau kita jadi nggak khusyuk, kita jadi bukan baca at-tahiyatul, ada sakit banget kaki gua, batal. Lagi sujud, lagi mau duduk tahiyat, mikirin kaki, bagaimana ini ya? Itu bukan suatu keharusan. Ya lagi-lagi buat orang yang memang sudah tidak ada kemampuan dalam melaksanakan rukun qauliyah, ya artinya rukun perbuatan, fi'liyah, rukun perbuatan, maka itu boleh. Ya kita ambil sesuai dengan kemampuan. Seperti itu ya sayangnya. Jadi usahakan ketika kita sujud, ini dahi yang menghalangi dari masuk yang nempelnya, ya dari atas sejadah itu usahakan jangan ada penghalang. Andaikan mau kita tarik, gitu ya. Paham? Ada lagi? Nggak mau kita sampai jam 12 saya nggak mau korupsi waktu. Nggak apa-apa, ini ibu pada mau jemput cucunya nggak? Kita setengah 12. Ada lagi yang pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih yang masalah kayak gini nih. Aku ngeritik suami aku sendiri ya. Saya suka lihat dia tuh takbirnya Boleh. tapi dia pulang. Terus dia saya lihat gitu. Dia balik lagi. Kayaknya nggak dilanjutkan. Iya. Sekarang sampai dia sedang apa gitu ya. Sampai saya tegur gitu. Apa gitu. Tapi dia bilang itu udah urusan saya. Kamu lagi gitu. Jadi dia mungkin dia punya ini sendiri. Iya. Belajar dia. Jadi tapi saya kayaknya apa
Iya, baik. Ya, jadi ketika ada orang yang sholat itu ketika takbiratul ihram yang pertamanya itu dia sampai berkali-kali. Satu, karena dia belum menghadirkan niat di dalam hatinya. Jadi ketika takbir pertama nggak apa-apa ya, masa lalu pun dia mengangkat tangannya begini, untuk laki-laki boleh. Allah Akbar. Dia lupa tadi. Sholat apa ya? Tuh. Ya, karena akhirnya dia lupa lagi nih, karena dia tadi tuh belum menghadirkan niat banget. Maka tadi rukun niat itu yang 3 kita itikadkan dalam sholat fardu dan itikadkan dalam sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah mutlak yang memang tanpa sebab. Dia ulang lagi, Allahu Akbar, masih ragu lagi. Maka ketika orang yang takbirnya lebih dari 2-3 kali dalam satu niat takbiratul ihram itu nggak jadi masalah, karena itu belum disebut sholat. Tapi kalau dia takbirnya sampai berpuluh-puluh kali, itu harus diawali dengan membaca surat An-Nas, karena itu dia diganggu sama jin yang memang membisikkan dia itu dari was-was. Hati-hati, ya. Jadi tuh kalau orang yang sifat sholatnya itu kadang dia itu kayak ragu, ini harus dibentengin. Nah kalau ini sebelum sholat itu selalu berlindung sama Allah dari gangguan jin dan dari gangguan sifat was-was. Karena bu kita kadang-kadang dibisikin sama setan, saya kayaknya agak rada-rada buang angin tadi deh. Itu jadi kita dibisikin ragu. Maka ketika kita mau sholat, belum sholat, usahakan baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Agar kita bentengin, jangan sampai kita itu punya sifat was-was atau keraguan dalam sholat. Kalau kita ragu sedikit aja dalam sholat, nggak sah sholat kita. Maka hati-hati orang yang punya sifat was-was. Jadi perbanyak membaca surat An-Nas sebelum kita melaksanakan sholat, sebelum kita niat. Jadi orang yang takbiratul ihramnya kadang dia tidak menghadirkan niat dalam hati, itu nggak jadi masalah. Ya minimal dua kali lah, 3 kali udah jadi. Jangan 3 kali pakainya dia niat doang habis ke waktunya. Jangan, jadi kita harus kasih tahu. Ya kalaupun memang boleh nggak akan jadi masalah. Tapi hadirkan niat yang khusyuk, jangan sampai kita kalah berantem dengan yang namanya syaitan. Lalu ketika orang perempuan itu takbiratul ihramnya dia lebih tinggi, hati-hati bu. Kenapa kita ini sholat harus memakai baju? Karena mukena itu kadang-kadang ini mukena selebarnya. Ini kita harus pakai minimal bu, pakai tank top lah, ya. Ini mukena saya tebel, saya nggak pakai baju lagi, boleh? Gak jadi masalah, karena ketika orang perempuan menutup auratnya, ya hanya boleh terbuka telapak tangan. Kalau saya pakai mazhab Imam Syafi'i ini termasuk telapak tangan. Tapi ada mazhab yang tidak membolehkan, hanya ini saja yang kelihatan. Ini bagian aurat. Tapi saya pribadi ini bukan aurat, karena yang penting ini jangan kelihatan nih. Ya, maka saya sholat begini ya, pakai sarung kaki. Ya, maka saya bukan berarti saya ini isbal ya bu ya, menyombongkan pakaian yang kita ngengser enggak. Karena ini saya dari jamaah, saya gunting bahan cakep enak ya bu ya. Jadi ketika kita sholat, usahakan andaikan mukena kita terangkat nih, tuh terangkatkan, kelihatan nih dada kita. Nah kalau mukena itu kan kalau kainnya kan sampai di sini. Nah kalau kita nggak pakai baju, ini mukena kita keangkat berarti udel kita, ini dada kita kelihatan. Maka khususkan bu ibu pakai baju yang paling cakep, yang paling adem, yang paling lembut ketika sholat. Mau terserah mau pakai baju yang tangannya segini, yang penting usahakan kita sholat. Maka ini bu ketika kita angkat dada kita, perut kita nggak nampak. Karena sebagus-bagusnya apapun mukena, kalau kita, jadi makanya usahakan ketika kita ingin memperbaiki kualitas ibadah kita agar lebih baik lagi, maka ini kan kita bu sekarang ngaji ini kan berproses. Gak ada orang tuh semuanya itu baik. Kita semua ngaji, menuntut ilmu itu kita memperbaiki. Oh iya sholat saya kemarin begitu, sekarang saya perbaiki. Oh iya bacaan saya begitu, saya sholatnya duduk, saya niatnya duduk. Berarti sekarang udah sampai ilmunya. Berarti kita perbaiki. Terus bagaimana sholat-sholat saya yang kemarin? Gak apa-apa, insya Allah diterima sama Allah ya bu ya. Maka ciri-ciri sholat yang kalau diterima itu ada 3. Pertama, ya sabar. Ini sholat kita nih kalau diterima sama Allah, lapang gitu punya dada. Ya bu, orang mau acara apa kayak hidup mah bu, orang salah aja kita benar salah. Apalagi kita salah. Mulut
Udah jangan pakai parah. Itu kalau diterima orang ya sodro lah, dia punya dada. Maka kalau kita punya hati itu, ya punya hati itu kalau ditaruh di gelas, jangan seperti almarhum di dalam gelas. Air ini jangan dijadikan hati kita seperti dalam gelas. Kalau gelas ini dicampur dengan kopi, hidup kopi kita. Dicampur sama sirup marjan, hidup diubah jadi hijau. Tapi hati kita jadikan kalbahar seperti air di dalam laut, nggak akan berubah. Biarin kata abang kata Pano, biarin orang yang mau begitu lewes seperti itu katanya bang punya mobil bang, masa kita dikata ngepet bantu bapak. Itu kan omongan orang sakit aja. Udah jangan dan kita pikirin manusia mampu. Ya Allah kata benernya kita. Apalagi kita salah, kita bener juga jadi salah. Udah nggak usah pikirin mulut orang. Lalu yang kedua tuh Bu, ya pertama itu yang sodro anzal sakinah. Itu Allah kasih ketenangan dalam diri kita. Biar kata duit kagak punya tenang. Yang penting kita ibadah bisa ibadah. Biar kata duit pas-pasan tenang. Pas mau ke mall ada, pas mau beli bakso ada. Enaknya mau duitnya pas mau umroh ada. Iya, pas mau ke Jatinegara ada. Kalau duit cukup, enakan pas-pasan. Tuh antara sakinah tenang kita dibuat hidup kita. Biar nggak punya duit, biar diomongin sama orang. Kalau Allah udah menerima sholat kita antara sakinah itu tenang kita punya kehidupan. Biar mulut orang kebebusan militer kita biarin, alhamdulillah. Lalu yang ketiga kharu sujadah wa bukia. Kita sering nangis ketika kita sujud, ingat akan dosa. Ciri ketiga kalau sholat kita diterima sama Allah. Sejatinya apapun yang kita lakukan hanya Allah yang berhak memberikan satu pahala. Tapi ciri-cirinya kalau udah ada dalam diri kita tiga ini, alhamdulillah, insya Allah sholat kita diterima. Ya Bu ya. Baik, ada lagi? Umi, maaf saya mau tanya. Oh ini. Kalau lagi sedang berdiri, itu posisi kaki kita tuh juga atau ini? Soalnya Ya. saya kan lihat pengajian tuh antara kanan kiri dia ngapit ininya. Iya, ada yang memang kalau dalam praktek sholat, lagi-lagi kita ini ada yang bikin repot. Ini kalau yang orang laki ya, hampir nemu kaki kanan, dia nemu kangkang. Ini nggak dianjurin. Ini malah jadi borosin tempat. Lah kalau dia sholatnya nggak mau diinjak kakinya, dia begini. Nggak bisa sholat. Lah yang satu lagi, gue mah nggak mau kata sholat, gue mah yang penting satu kepelan, begini nih satu kepelan, udah. Nggak jadi masalah. Kalau masalah itu. Tapi memang ada orang yang memang nyentuhnya kaki kanan dengan kaki temennya, kaki kiri, dan itu bagi laki-laki saja. Dan bagi perempuan nggak usah. Bagi perempuan kita cukup merapatkan lebih baik karena perempuan itu memang sebenarnya rapat. Ya kalaupun pundak, andaikan memang nggak ada jeda buat ketika di tasyahud akhir itu malah nanti kejepit. Nggak jadi masalah itu Bu, masalah praktek. Yang penting kita jangan kasih celah nih buat setan masuk. Ya udah rapet, tapi walaupun nggak harus nempel banget nggak apa-apa. Iya. Tapi kadang-kadang maksa nih, gitu nggak rapat ini. Iya, tapi kalau memang rapat banget ya dikondisikan, nanti kita malah jadi nggak nyaman gerakannya. Satu, nggak nyaman gerakannya apa? Mungkin kita malah keinjak. Iya. Ya, soalnya gini loh, Bu, kalau kita sholat itu memang ada yang memang harus memang benar-benar seperti itu. Dia baik dari kakinya harus nyentuh kaki kiri sama kaki jamaah kanan ya. Kemudian pundaknya harus. Jadi kita seolah-olah nggak ada ruang buat bergerak. Nah, ketika kita sujud dan ruku ini mungkin kita keinjek. Ya, tapi boleh ketika dia bisa mensiasatinya demikian, boleh. Andai kan ada yang enggak mau, saya terlalu nempel banget, nggak mau, badan saya agak gemuk. Ntar saya kalau pas sujudnya, pas di duduknya yang tahiyatul akhir, itu kan kita butuh tempat. Kita nginjek kadang-kadang Bu, ada orang yang sampai nyesek loh. Ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa menjaga aja bagaimana kenyamanan kita sholat. Tapi sih sama-sama akhirnya pindah nih, tapi dia kayak tersinggung gitu, kelihatannya rapat banget nih. Iya, tapi ya memang kita nggak boleh saklek juga ya. Tapi kita wajib menghormati juga. Yang memang ada beberapa di kalangan yang begitu seperti itu. Ya nggak apa-apa. Mereka udah terbiasa.
Tapi bagi orang yang nggak terbiasa itu kan menjadi satu beban. Iya, justru Iya, dia Bu. ngeliatin saya. Dia ngeliatin saya juga, Ngeliatin pas saya. begini. Kok sholatnya begini gitu karena Iya. saya coba masuk ke yang salafi Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Seperti Ya itu. kita memang menghargai aja. Memang bagian aturan-aturan begitu memang nggak apa-apa, lebih baik. Kan mereka udah terbiasa seperti itu sebenarnya. Tapi bagi kita yang nggak biasa, jadi kita merasa ruang lingkup kita itu bergeraknya susah. Iya, ya kalau mereka kan kadang begini ya. Ya tapi kan sebenarnya sebegini kalau buat Umi itu memang Iya, dia lebih begini. ya begini nggak apa-apa. Ya kalau memang posisikan kaki, kalau buat kita sih cukup kita segini aja. Ya mungkin yang lebih ini kalau perempuan itu pundak ya. Kalau kaki enggak. Kalau kaki itu biasanya dianjurkannya laki-laki. Karena laki-laki itu pundaknya lebih ramping dibanding perempuan. Mama kan tahu sendiri. Mama gua punya beberapa payudara itu ya. Laki-laki mah kagak, Bu. Laki-laki mah dadanya biasa bidangnya ya. Kalau kita kan agak menonjol. Iya, kalau laki-laki mah enggak. Jadi kita nggak usah ambil pusing. Ketika kita masuk di sesuatu kalangan yang begitu ya udah kita ikutin, nggak boleh kita menentang. Kenapa? Kita menghormati dari yang kebanyakan seperti itu. Nah nanti ketika dia tuh masuk mungkin di kelompok kita yang memang sholatnya agak jaraknya agak terpisah sedikit, walaupun nggak terpisah banget ya, tapi ya apalagi kemarin tuh yang social distancing pas covid dari sini ke sono, itu nggak boleh banget itu, Bu. Tapi andaikan memang untuk penyakit membatasi kita biar nggak tertular, nggak apa-apa, itu pun dibolehkan. Kan itu ada sebab musababnya, ya. Bahkan sholat Jumatnya di rumah, ya itu nggak jadi masalah. Tapi bagi yang tetap nggak mau pakai, ya nggak apa-apa. Ya, jadi ketika kita berada di kelompok tersebut, ya kita ikutin untuk menghormati, ya. Jangan kita mencil sendiri. Itu mendingan nggak usah sholat sini. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang udah nyaman di zonanya seperti itu, udah terbiasa, nggak jadi masalah, lanjutkan, boleh. Iya, tapi kalau memang kita nggak mau mengikutinya nggak apa-apa. Kita ambil bagian paling pinggir aja. Iya, kalau emang kita takut ngap nih, ya namanya kan apalagi kita udah OB ya Bu ya. Kalau OB itu kan kalau duduk itu kan harus ada ruang. Ya biar kita tuh biar nggak terlalu ya kejepit banget ya Bu. Pokoknya kita sendiri kan nggak bisa rada ini ya. Jadi boleh-boleh saja, tapi kita cukup menghargai, jangan kita menghina atau kita malah menghakimi. Insya Allah boleh, seperti itu pun boleh. Kita jarak-jarak juga. Yang penting jangan terlalu renggang, boleh. Seperti itu. Oke Bunda, yang di belakang. Silakan saya. Maaf minum dulu, silakan memang. Iya, agak panas betul. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang kadang kita ada gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan batal. Salah satunya adalah misalkan menahan buang angin. Itu ketika pada saat akhir-akhir sholat. Apalagi kalau kita pada saat sujud tuh nih, padahal kita udah berusaha untuk nahan, tapi kadang pada saat sujud kita sama-sama apakah kita keluar angin atau tidak, gitu kan Umi. Nah itu cara meyakini kita bahwa kita sholat kita diterima, itu satu Umi. Yang kedua adalah gerakan-gerakan yang dimana yang tanpa kadang kita sadari ada diketahui bahwa ada 3 gerakan yang mengakibatkan batalnya sholat kita. Nah, misalkan pada saat rakaat pertama tiba-tiba misalnya hidung kita gatel, gitu kan Umi, gatel, kita udah mengibasnya, apakah itu udah termasuk satu gerakan yang mengakibatkan kita batal. Terus gerakan kedua ternyata kita ada gerakan lagi yang lain yang mengakibatkan batal. Sebenarnya apa saja yang benar-benar bahwa sholat kita itu yang mengakibatkan 3 bahwa sholat kita
Itu Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan bagus. Yang pertama, ketika sholat, ya, Bunda itu meyakini nahan hadas rakaat terakhir. Kalau kita yakin dalam rakaat terakhir itu mungkin di kondisi kita sujud nih kita udah kebelat banget. Ya, apalagi akhir waktunya sholat udah gak ada apa. Ya, kayak mau contoh nih sholat asar. Itu sholatnya udah di jam 5 setengah 4. Ini kalau kita batalin, ujung-ujungnya saya udah gak bagian untuk sholat lagi. Dan kondisi kita mau berhadas ini, mau melepaskan hadas yang namanya buang angin, di kondisinya udah di sujud yang terakhir. Kalau kita yakin dan kita bisa, langsung kita sujud, kemudian dalam kondisi sujud, tetap itu dibolehkan kalau kondisinya memang satu waktunya udah mepet. Dan yang kedua, kita yakin jangan kita peledosin, ini motor anginnya mau kecil sama kita udah batal. Kalau kita lagi sujud udah ya udah dibatal. Tapi kalau kita yakin enggak ada keluar, pantat kita juga masih rapat, cuma kok kayak ngegelbek nih di perut, itu berarti enggak jadi masalah, belum batal karena enggak keluar. Karena kalau cuma gelbekan di perut itu bunyi yang memang mungkin karena kita tahan. Tapi yakin ya tubuh kita itu masih enggak keluar apa-apa. Dan kemudian kita duduk, ya benar duduk, udah langsung udah nggak tahan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Yang kalau ke salam ke kiri kan sunnah. Yang wajibnya salam ke kanan. Jangan ada ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu salam lagi assalamualaikum. Makan batal itu. Harus tahu ini seperti itu. Jadi ketika ibu menahan hadas untuk tidak buang angin dalam rakaat terakhir yang memang satu waktunya itu sudah mepet, maka nggak apa-apa hukumnya berubah, boleh. Yakin kita yakin kita nggak keluar, walaupun kita tahan dan bunyinya dari perut dan nggak keluar dari lubuk, maka boleh. Yakinkan saya sholat selesai. Tapi pas sudah disalam yang kanan kita langsung jangan lagi salam ke kiri, karena kita batal. Maka kalau kita salam ke kiri kita ulang. Ini hati-hati loh. Karena yang wajibnya rukun sholat itu yang diakhiri dengan salam ke kanan. Karena kita udah gak kuat salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kelar sholat kita sah. Gak harus salam ke kiri. Nah kalau salam ke kiri kita kentut, maka kita harus berulang. Kita boleh, ya. Seperti itu yang pertama ya. Jadi yakinin ketika kita mau buang hadas karena memang kita cuma tinggal satu gerakan lagi nih di sujud mau duduk ya duduk akhir-akhir kita yakin nggak kentut dan nggak keluar apapun, tapi pas sudah berdos banget di salamnya ke kanan kelar itu sah. Yang pertama. Lalu yang kedua, gerakan apa ya yang memang menyebabkan batalnya sholat kita? Yang pertama, berkata yang kata-katanya itu bisa dipahami. Kayak model gini. Lagi kita baca surat Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ada orang bersalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kan itu berarti kata-kata yang mudah dipahami. Walaupun kita lupa, ya. Ya kalau memang sholat masih banyak waktu, udah terlanjur itu ya udah kita nggak apa-apa kalau masih banyak waktu. Apalagi itu suami, jadi bukan pintu. Ibu ya. Bahkan ketika ada sahabat, ya Alqamah kalau nggak salah ya, ketika orang tuanya itu memanggil, makanya Alqamah diriwayatkan dia matinya dia membakar, karena orang tuanya kayak gitu. Karena si Alqamah ini dia itu sholat terus, ibadah terus, bahkan ketika ibunya manggil, Alqamah terus sholat. Ya nggak boleh juga bu. Kalau ibadah kan hubungan kita vertikal antara kita dengan Allah. Tapi ada lagi yang horizontal hubungan kita sama manusia. Nah kalau memang yang manggil itu orang tua kita, suami kita, ya mungkin pada saat sholat itu waktunya masih banyak kita penuhi dulu panggilan orang tua kita. Bisa jadi pada saat orang tua kita memanggil kita sedang sholat, orang tua kita mungkin ada ular. Ini cerita Alqamah jelas loh. Tapi mau dibakar ketika Alqamah mau wafatnya itu dia nggak bisa mengucap kalimat syahadat, nggak bisa mengucap kalimat tauhid. Jadi akhirnya sampai Rasulullah datang ke ibundanya tetap rumah. Itu ketika dia lebih mementingkan ibadah. Itu yang pertama ya, yang menyebabkan batal sholat kita. Kalau kita berucap yang memang bisa kita pahami, batal sholat. Maka kita harus ulang dari niat. Kedua nih, contohnya bukan salam. Kalau salam udah jelas.
Dan yang kedua, gerakannya itu pun kalau memang dia sampai melebihi daripada sesuatu yang memang di luar batas sholat, kayak model garu begini, jangan. Jadi tata caranya langsung begini. Andai kan kita menepok pun begitu aja bilang, oh kesay gitu. Kita kan kalau nyamuk udah gendut bu, muncrat darahnya. Maka wajib kita batalin dulu karena kan darahnya kan najis, ya. Itu yang kedua. Jadi jangan berbicara yang mudah kita pahami, itu menyebabkan sholat. Nah sama juga yang ketiga, kegerakan. Nah, Anda kan nggak bicara, gerakannya juga enggak, tapi kita nguap. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu juga sama, harus kita siasatin nih. Apalagi sholat subuh, kan itu memang kita sholat subuh. Kalau gua berani suka tidur, sujud di terakhir kagak bangun tidur. Jadi ketika kita menguap, kalau bisa dalam sholat kita tahan. Nah kalau bersin dalam sholat itu kita keluarin. Karena bedanya menguap dengan bersin, menguap menimbulkan efek kita jadi ngefly, ngantuk. Kalau bersin menimbulkan efek kita jadi semangat. Nah, kalau bersin nggak apa-apa, pasti jadi masalah. Karena itu kan nggak yang nggak disengaja, dan itu juga kata-katanya nggak kita pahamin kan. Karena itu memang distruktur bukan. Terus ingus melerer, lihat apa keluar. Jangan sampai anak kita lewat mampu sholat kayak tuyul. Jangan ya, gosok kayak kena. Gak apa-apa, gosok begitu. Jangan sampai di nyebrang apa kita isep-isep kasih batal. Hati-hati. Iya. Yang ketiga apa gerakan yang membatalkan sholat makan? Ya orang gila ini tadi sholat ke makan. Begini maksudnya, kita sendawa, ngerti sendawa? Ada yang dia melewati sendawan itu ada air atau mungkin sop ya, kita makanya habis makan langsung harus sholat tapi terus sisa sop keluar lagi lebih dari tenggorokan, kita telan batal. Nah itu gerakan sholat yang harus kita pahami. Tapi kalau sendawannya nggak keluarin apa-apa ya nggak apa-apa ya. Maka ketika batal lagi ketika kita makan sholat ada jigong nyempil, makanya tubuh kita kalau habis mau sholat itu kita harusnya bersiwak, emang disunahkan ya, berkumur-kumur. Ya, kemudian ada sisa kita lagi sholat, alhamdulillah, jigong mental tiba-tiba keluar. Jangan kita telan mentang-mentang jigongnya jadi enggak. Lah kita keluarin, nggak apa-apa kita lepehin atau kita nggak apa-apa. Yang penting jangan ditelan. Nah kalau sampai kita telan berarti sholat kita makan batal sholat. Itu 3 gerakan jadi ya. Pertama bersuara atau berkata, baik dengan simbol atau dengan sikap tadi kita ngomong nada nguap begitu mulai di Fatihah. Fatihah itu nggak nguap lah, maka pulang dari mana? Dari Fatihahnya aja ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, nguap itu Allah karena dia nguapnya itu lama banget. Maka itu karena dia terjeda, ada kata-kata yang memang mudah dipahami gitu ya. Maka kita ulangin dari Fatihahnya aja. Ya dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa sih biarin hidung megar-megar, kita tahan aja menguap. Ya kita tahan. Apalagi dalam kalimat rukun, yang sholat itu kan Fatihah itu rukun, ya. Itu jangan sampai menyebabkan batalnya sholat kita. Lalu gerakan seperti terlalu emosi. Baru jangan pakai 5 jari, cukup pakai 1 jari. Ya kemudian ketika kita ada makanan tersisa, jangan sampai kita sholat makan kemudian kita batal, keluarkan sisa-sisa yang ada di mulut kita. Kalau memang itu jigongnya dalam bentuk mungkin kering, kayak model jigongnya kayak kacang mungkin selilitan, ya kan kita bisa, nggak apa-apa. Kan gerakannya nggak begitu parah gitu ya. Maksudnya kita mulai ke kiri, itu ya kita mentang dan kita enak, itu jigong kita batal sholat. Karena makan, ya. Jadi itu pun sama sendawa yang keluar air dari tenggorokan sampai dia melebihi batas dari tenggorokan kita dan kita menyicipinya, maka itu kalau kita telan batal, ya. Itu gerakan sholat yang harus kita pahami, ya. Tapi kalau sendawanya kering, ya. Seperti itu udah paham, insya Allah. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi kita lanjut nih di syarat-syarat Fatihah. Oke, berarti kita lanjut ya syarat-syarat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul Fatihati 10. Syarat Fatihah itu ada 10. Yang pertama tertib. Yang disebut tertib itu Fatihah diawali dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau imamnya
itu imamnya baca basmalahnya. Jadi gini bacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, seperti itu. Nah, lalu kalau memang imamnya langsung pakai baca basmalah boleh, tapi bukan berarti kita mengikuti imam yang tanpa diawali dengan basmalah itu enggak boleh, bukan. Jadi imam itu bacanya bisir. Biasanya rata-rata dia dalam berbisik dan dia dijaharkan. Ya, maka boleh. Itu tertib dari basmalah diakhiri dengan waladdallin. Ketika imam tidak mengucap amin, maka kita sunnah mengamin, aminkan amin. Boleh. Tapi kalau imam sudah mengucap kalimat amin, kita nggak amin pun tidak apa-apa. Nah, itu yang harus kita tahu ya dari tertibnya ya. Lalu yang kedua wal muwalatu, yang kedua itu muwalah, artinya tidak boleh berhenti lama seperti tadi tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Ya nggak boleh, tidak boleh itu karena dia ada salah-salah yang menambah atau ya pokoknya menjadi rubahan gerakan daripada bacaan Fatihah. Lalu yang ketiga wa mura'atu hurufiyah, menjaga huruf-hurufnya. Jadi yang ha kita baca ha, yang bo kita baca bo. Jadi walau itu kan bo, bukan dal. Kalau walad, nah itu dal. Makanya kenapa orang baca Fatihah itu, saya dari tutorannya di Asyafi'iyah dari mahasiswi itu baca Fatihah banyak yang gagal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walau jangan walau menggelayut walau dhalin. Nah, ketika mata disukun baik itu diakhiri dengan huruf mim dan diakhiri dengan huruf nun, biarkan huruf mim dan nun itu berhenti dengan sendirinya. Walau dhalin, berhenti dengan sendiri. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, berhenti dengan sendirinya. Dan kesalahan dalam kalimat Fatihah itu biasanya tawalud di harokat yang harokatnya sukun. Alif banyak tuh. Alham al kunci dengan sukun. Al nggak boleh al banyak loh. Terus ada penambahan ghair, ada ghair, ada nah, ya. Ntar di nun yang harokatnya sukun an'am ada begitu. Iya ghair. Ntar aja mau dipantuin mau nggak boleh. Kunci karena itu adalah salah satu huruf istilah mau. Kalau kita mencucu, kalau dalam metode Usmani itu mulut kita jelek banget kalau benar-benar kita mau membaca Al-Quran dengan makharijul huruf yang benar. Mau kunci, jangan mau. Kan itu bukan kol-kola, bukan tawalud. Jadi mau dubi alaihim kunci lagi. Walau dia bergelayut, walau maka jangan rusak di kalimat ya huruf-huruf Fatihah. Yang dot kita baca dot, yang hak kita baca hak, jangan merusak. Kalau hak karena kita hanya sudah kan, boleh itu salah. Hak itu kan bukan hak gede, tapi hak kecil. Alhamdulillah, ya maka harus menjaga hurufnya. Jadi wa mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya. Wa mura'atu tasydidatiha, menjaga tasydid-tasydidnya. Dari kalimat bismillah, itu tasydidnya harus kita aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita santai baca Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali memang bagi orang yang memang nggak paham atau orang yang menjadi ya nggak apa-apa. Lalu yang kelima ya wa an la yaskuta saktatan tawilatan, tidak boleh diam terlalu lama. Alhamdulillahirabbil alamin
tidak boleh diam sebentar dengan maksud bacaan Fatihah. Nggak boleh juga diam. Ya maksudnya kita tadi nggak boleh diam lama ataupun diam sebentar. Pokoknya kita mual. Nggak ada sesuatu yang menjeda. Maka kalau muak dibiasakan kalau mau tahan aja seperti kalimat surat Al-Fatihah. Ya atau kita tahan dari hidung mempot-mempot nggak apa-apa ya. Lalu yang ketujuh membaca seluruh ayatnya dan sebagian dari ayat-ayatnya yaitu basmalah. Tadi itu awal. Maka kalau kita ikut imamnya, imam nggak pakai basmalah nggak apa-apa. Itu biasanya bacanya pisir dengan hati, ya dalam hati atau yang nggak terucap. Yang kedelapan tidak boleh lahan atau tidak tepat yang bisa merusak makna Fatihah. Yang nggak boleh itu makanya alif, yang nggak boleh al-ghair nggak boleh lahan atau menambahkan atau merusaknya. Lalu yang sembilan Fatihah dibaca ketika berdiri pada sholat fardu bagi orang yang mampu ya. Kalau memang yang nggak mampu baik sholat fardu atau sunnah boleh dulu. Lalu terakhir harus memperdengarkan bacaan Fatihah pada dirinya sendiri dan tidak bisa oleh zikir lain. Nggak boleh bisa dengan zikir yang lain. Ya Fatihah harus mualah dan syaratnya harus kita perhatikan. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa memperbaiki dari rangkaian-rangkaian sholat kita dari mulai takbirnya, niatnya, bacaan Fatihahnya ya. Maka ini kita lanjut aja dari tasydid Fatihah biar cepat khatam misalnya. Nanti kalau khatam kita akan baca, kita akan bahas kitab-kitab yang lainnya yang memang mungkin wajib kita pelajari dalam memperbaiki diri kita ya. Cukup satu getaran aja ya. Allah, kalau bisa rohnya seperti kita menyebutkan kalimat al ya. Ya karena roh takik atau takim ya, maka jangan terlalu takrirkan. Ar-Rahman ya faqarra. Lalu yang ketiga ya Ar-Rahim ya, di mana faqarra juga ya. Kemudian yang keempat ya Alhamdulillah, di mana faqal lam, di atas lam lillah itu ada tasydid. Enggak boleh lillah, boleh. Jadi ada nabarnya. Lalu yang kelima ya Rabbil ya di mana? Di atas ba ya fauqal ba ya, kemudian fauqar ra ya fauqar ra'i ar-rahim di atasnya ra ya. Ini kita udah bisa ya pokoknya dari tasydid yang 14 itu kita bisa dengan tanda tasydid tersebut. Maka kalau ada tanda-tanda tasydid jangan kita bacanya polos. Ar-Rahmanir-Rahim ya. Lalu yang keenam ya di atas ra Ar-Rahman. Kemudian yang ketujuh ya di atas ra lafaz Ar-Rahim. Yang kedelapan di atas dal ya. Di atas dal kalimat yaumid din itu baru boleh yaumid din. Lalu yang kesembilan di atas ya iya. Jangan jangan iyyaka na'budu yang ke-10 wa iyyaka nasta'in. Yang ke-12 di atas shad ya. Jadi sirat jadi fawqa shad siratal ladzina fawqa lam. Lalu yang ke-12 ya di atas lam. Nah, yang ke-4, ke-13, 14 itu dha walau dan lam. Walau dhalin. Nah itu ada nabar. Walau dhalin. Nabarnya dot dan lam. Wajib mustaqal kalim. Di mustaqal artinya berat. Ya kalimnya adalah kalimat. Jadi itu adanya di akhir. Maka walau jangan walau karena itu dot. Walau Fatihah ada 14 ya, insya Allah Pak